dubbing nih yang sampai pagi gitu ya. Bang Erik take, dia bingung siapa yang mau nge-take-in gue. Terus. Yang ngeliat cuma ini. Oke. Ucuk-ucuk si anak satu ini ya, kemana-mana masih pakai celana pendek, tomboy banget ya kan, nggak peduli penampilan sama sekali, kacrut lah pokoknya anak kecil banget. Oh lagi lo. Di situ orang lalu lalang, gue nyanyi balonku ada 5. Gue kan lucu ya, jadi kalau lo sih kayaknya enggak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel dalam program Kreasi Podcast Bersama Berkreasi. Bersama saya Erik Zanov. Dan saya co-hostnya Kimo Salim. Iya. Oke Bang Erik, kita Oke. temanya hari ini kuning-kuning nih. Yoi. Luar biasa, cerah ceria ya. Kayaknya Karena bintang tamunya oh milenial. milenial, ceria banget kayaknya orangnya ya. Wah luar biasa, ekstrovert sekali sepertinya ya bintang tamunya ya nanti ya. Wah luar biasa. Iya. Ini salah Ya. satu VO talent yang terlaris. Wih, luar biasa. Samalah sama Kak Tisa kemarin ya. Wah, tiap muncul, tiap nyalain TV suara dia lagi, dia lagi ya. Padahal dia pas-pasan loh. Pas-pasan. Iya, pas kita nyalain TV, pas suara dia. Gitu. Pas pindah channel, pas suara dia. Oh, Pas-pasan gitu. dong. Oh iya benar, pas-pasan bener. Wah, luar biasa. Siapa nih bintang tamu kita? Dia nggak cuma VO. Oh, nggak cuma VO. Daber juga. Daber juga. Pernah menjadi penyiar radio. Wah. Dan VO program. Iya. Wih. Di salah satu TV swasta. Coba programnya apa ya yang Apa itu ya? coba? Tahu nggak? Coba kita tanya. Kita panggil aja ya. Oke, siap. Merisa Chandra. Yeay. Apanya yang mau dipaksa? Aku untuk datang ke sini dong. Ayo dong ke sini. Coba. Ini dia Merisa Chandra. Langsung dudukan ya. Boleh. Wah ini suaranya sering saya denger nih Wah, tiap iya. siang-siang di salah satu TV di Indonesia. Masa Iya. sih? Nggak boleh bohong kan? Yakin selalu nonton. Yakin selalu nonton. Oke, Di YouTube kalau- tapi Tiap hari apa? tiap hari Senin sampai Jumat jam iya, setengah. bener. Kalau dulu jam 1 cuman nggak tahu kalau ada pergeseran waktu ya. Coba kita tanya. Gimana betul nggak Kak Disa? Betul ya. Tanya Tuh. dong kabarnya. Oh, ya? Enggak. Co-hostnya nggak mau diganti? Jangan. Enggak ya? Jangan. Kakak mau jadi kan di sini? Loh, enggak dong, kan bajunya hitam. Iya, beda. Beda. Bisa kok. Di sini bisa. Wardrobe-nya di sini banyak. Emang banyak, tapi baju gue semua hitam. Oh itu oke. Gua generasi milenial hitam. Oh baik. Gimana kabarnya nih? Baik, Kak. Baik ya. Waduh, sehat ya. Baik. Sehat ya. Sehat. Sehat. Kok kesini Baik. itu banget ya? Kabar. Itu banget Baik, ya. baik. Kesini doang kalau kesini. Halo. Beda banget. Siapa? Diskriminasi sekali Kakak Risa. Oke. Kenalin dong, Merisa Chandra karena dia seorang dubber dan VO VO iklan. talent. Ya. Waduh. Lo mikir ya? Lo mikir ya? Kak, mau dia diganti Kak? Ini kalau kreatif Kak. Ayo. Kalau dia adalah alat pertanian, Merisa Cangkul. Wah, ini ya, langsung jawab apapun saya mengungkapkan pasti nggak akan ketawa ya. Oke, apa coba? Aku bisa aku. Coba. Merisa Chandra. Merisa Chandra Oke. itu karena mantan penyiar. Oke, mantan Oke. penyiar. Kalau temannya Cangkul, Oke. Merisa Caping. Saja. Lucu banget. Boleh diganti nggak sih? Nggak boleh ya? Aku ada apa ya? Merisa Chandra karena dia seorang VO talent, Iya. dubber dan apa? Mantan penyiar. Oke. Nah, kalau dia vokalisnya serius namanya Merisa Candil. Bisa. Ketawa aja jangan ditahan-tahan. Gue tuh kayak aduh berat banget kalau ketawa berat. Oke. Langsung nih, ya. Iya, langsung tadi gimmick doang. Jadi ya ada bloggers kalau saya Oke. sering itu apa salah-salah gimmick doang. Ngeles sih jago ya. Dia siapa? Pertamanya ya enggak ya kan. Lo doang ya ngeles kan. Kayak efek dari Bogor ke sini ya. Jauh ya. Jauh banget. Oke, Merisa, Oke. kapan pertama kali terjun ke dunia dubbing atau VO? Boleh diceritakan dong buat Dub Lover.
Aku tuh berapa ya? Dari 2008 2007 Kak. Oke. 2008 2007 itu kecemplung sih, Yeah. nggak sengaja, ya Oke. kan. Gara-garanya tuh dari kecil tuh sebenarnya suka baca kartun, baca Komik. komik kayak Oke. gitu-gitu, terus nonton kartun juga. Terus Oke. tiba-tiba ada om nih, ada mama terus bilang gini, dia kan guru bahasa Inggris. Yeah. Nah, salah satu muridnya dia tuh daber. Namanya Mbak Endah CTP. Mbak Endah CTP. Oh, iya, iya, kan? iya, iya, iya. Terus dia bilang ini, coba lo main lah ke studio dubbing gitu. Siapa tahu nanti cocok, siapa tahu suka gitu Yeah. kan. Beneran. Oh, Pas iya. main ya waktu itu studio RCS di Gunung Sahari. Terus pas ngeliat awalannya tuh saat itu mikirnya gini, gue kayak orang gila nih, orang ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ngomel-ngomel sendiri. Iya, Tapi iya. makin dilihat suka nih gue fix gue masuk gila nih gue. Ya tapi itu pekerjaan yang seru banget ya. Jadi pas gue ngelihat aku ngelihat orang-orang lagi dubbing waktu itu ada KEB, Oke. ya kan senior banget Ya. tuh, terus ada kenal lo. Ketemu KB ya kan kemarin ketemu. Kasian ya KEB harus kenal lo ya. Gak kenal dia, sok kenal aja saya. Oke. Terus lanjut. Ayo. Nah, abis itu ada Ila, Ya. kan? Terus ada Bang Ipang. Almarhum. Nah, almarhum Bang Ya. Ipang itu adalah guru pertamaku Oke. yang ngasih kesempatan. Nah, saking sukanya sama dubbing, saking sukanya ya, saking Ya. kayak, pengen terjun nih, dia bisa, masa gue nggak bisa sih gitu. Oke. Pertamanya kan agak songong ya gitu, cuma baca doang, apa baca doang gitu. Tapi tetap main terus, hampir Iya. seminggu tuh bisa 3 kali. Di minggu ketiga ada salah satu senior aku itu jadi kakak aku sendiri, namanya Kak Upit. Oke. Kau kenal lo? Tahu. Tadi kan gak kenal kan? Enggak kenal dia aja, enggak kenal, kasih tahu. Siapa dong? Kalvin, mampir dong sini. Mampir ya, kenalan nama. Jangan mau. Sian. Halo. Ya. Ya, terus Kak Upit bilang waktu Iya. itu, dia manggil aku Ica, nama kecil Ica, oke. kan Ica. Cak, itu si Bang Ipang pegang film, Cak. Beneran teh, yang emang kalau aku baru gini mau casting dia gitu, coba aja. Tapi itu adalah momen dimana kayak oke, ini adalah rezeki gue nih gitu. Tiba-tiba Bang Ipang tuh lagi di gazebo RCS depan sendirian gitu kan. Terus ucuk-ucuk si anak satu ini yang kemana-mana masih pakai celana pendek, tomboy banget ya kan, nggak peduli penampilan sama sekali, kacrut lah pokoknya anak kecil banget. Cucuk-cucuk, lagi lo. Aku nimpalin ya. Tapi gak usah kenceng-kenceng. Kayak sana kayak gitu. Harus tektok kan biar hidup suasananya. Kayak iklan dong, kayak iklan ya. Mau diganti. Oke. Oke. Nah terus habis itu ngomong sama Bang Ipang, dia ngomong gini. Aku bilang gak sama Bang Ipang, Bang, katanya ini ya pegang film baru ya. Kata siapa lo, kata dia itu? Ada deh. Padahal dia sebenarnya udah tahu nih pasti Upit nih kerjaannya. Tahu nih bocah satu nih gitu. Terus mau dong Bang di casting. Waktu itu Bang Ipang tuh ngomong gini, bisa apa lo? Bisa aja, apa aja juga bisa. Asal ngejeplak anaknya gitu kan. Mau lo tiru ya? Boleh sih kayaknya ya. Salah satu cara ya biar tembus gitu ya. Gue kan lucu ya, jadi Bang Ipang langsung luluh. Kalau lo sih kayaknya enggak. Sabar lagi. Silakan lanjut. Iya, Sabar nyepah. Iya. Nah, terus abis itu si Bang Ipang bilang gitu, oke kalau bisa coba lu nyanyi deh gitu. Entah kenapa ya saat itu yang aku pilih adalah Balonku Ada 5. Oke. Nyanyilah di depannya Bang Ipang, dari sekian banyak lagu, beribu-ribu lagu, nyanyi Balonku Ada 5 dengan PD-nya. Di parkiran gazebo gitu. Iya. Di situ orang lalu lalang, gue nyanyi Balonku Ada 5. Kan? Pede sekali. Memang, ya kan? Iya, lalu. Kan urat malunya udah putus ya. Nyanyi lah Balonku Ada 5. Terus mungkin kayak Bang Ipang kasihan kali ya, lebih ke kasihan nih, orang kasihan banget gitu. Ya udah deh, dia bilang ini, yaudah besok datang deh gitu. Jam 3 ya kata dia. Udah datang. Terus take. Oke. Film pertama judulnya Cubis, kartun buat salah satu TV swasta, kabel gitu. Ya. Dia nyanyi.
Jadi dubbing sambil nyanyi, dialog sambil nyanyi. Karena nggak Oke. semua dubber bisa nyanyi ya bang Iya, ya. betul. Nah, walaupun gue sebenarnya penyanyi kamar mandi ya, cuman lumayan lah. Yang nggak bikin kuping berdarah banget. Nggak buta nada ya ini. Terus. Udah itu, nah dari situ tuh kayak wah seneng ya gitu, ini sangat-sangat menyenangkan dunia ini gitu. Iya. Terus coba deh yang lain. Terus kan saya anaknya kan ngobrol ke semuanya ya. Jadi abis itu tuh dari RCS terus main ke studio Bang Erik, terus Oke. ke Cakra juga sempat ya Bang ya, Cakrawala. Cakrawala. Terus yang di Waktu di Cakra kan sempat kerja juga ya? Oh Masih kerja iya, ya? enggak kerja, kuliah. Kuliah. Nah, saat itu berarti pas masuk kuliah tuh. Iya benar. Lulus banget SMA. Bukan, jadi kayak gue tuh sempat break gitu kan, gara-gara ya ada masalah keluarga gitu Iya. kan. Nah setelah itu tuh masuk dubbing, jadi kayak cepet gitu loh, cepet Oke. jalannya. Nah pas di Bang Erik itu adalah pengalaman aku untuk tahu alat juga bang. Iya. Betacam, lu belum pernah kan? Dubbing nih yang sampai malam ya bang ya? Bukan sampai malam, maaf, saya ralat. Sampai pagi, gitu ya. Sampai pagi ngumpul ya sama yang lain. Kan udah capek dong, operator juga capek, kasihan gitu dia dari pagi kan. Bang Erik take, dia bingung siapa yang mau ngetekin gue. Terus. Yang mulai cuma ini. Oke. Kak, sini. Gue belajar langsung Betacam. Saat itu Betacam ya bang. Betacam. Wah itu salah nge-record. Abis sudah saya abis. Waktu itu lancar tuh. Lancar ya bang? Lancar gitu. Oke. Kan gue cerdas emang lo. Saya pintar. Ngacat ya. Sepeda. Cuma kepintaran lo ini ya. Luntur. Dari Jauh dari Bogor. Bogor ke Iya, sini ya. luntur. Luntur. Kehujanan. Terus itu belajar sendiri pas Nah, hari itu, diajarin pas- sama Bang Erik hari itu juga, malam Ya. itu juga. Dan itu sukses. Sudah tidak ada pilihan. Yang melek cuma saya. Kak, tolongin deh gitu. Oke bang, gue dalam hati gue deg-degan nih. Hilang tracknya semuanya nih. Track hilang. Ulang Salah dari gua, awal track ya? hilang, ulang dari awal nih. Wah, gue di blacklist nih kalau salah nih. Itu salah satunya gue belajar banget dari Bang Erik tuh juga ada alat. Terus ketemu sama kayak di AKS juga waktu itu ya bang ya. Oh, iya. Ada AKS, terus ada MMG. Nah di MMG itu waktu itu adalah pertama kali gue ngalamin sering kalah casting, bener-bener di depan mata. Oke. Karena kan MMG tuh casting terbuka ya bang, Betul. kan dipanggil gitu, selalu kalah sama Ulfa, Nurul Ulfa ya, Ulfa. ya sama Akis juga selalu kalah, sama Kak Jessie juga selalu kalah saya, Oke. ya kan? Terus? Karena secara materi suara mereka kan bulatnya kecilnya bulat kan, Iya. merdu gitu, gue bulatnya kasar, melengking sedikit di. melengking lebih ke annoying kan gitu. Oke. Terus? Kasar banget. Terus akhirnya dari situ tuh mulai belajar ngeliatin orang. Nah itu jadi perjalanannya tuh lumayan agak cepet karena dari dubbing film Ya. itu langsung ke program tuh kayak jaraknya cuma berapa bulan doang program. Nah gara-gara saking banyak temennya ini Iya. dapat info program di Trans 7 yang Siotan itu. Siotan. Siotan. Itu tahun berapa, Kak? Sama persis di 2008. 2008. Luar biasa. Bedanya cuma dikit, jadi gue tuh dubbing film, dubbing program, iklan sama persis. Bedanya tuh kayak cuma bulan gitu. Oh di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Wow, keren sekali kakak. Iya, emang. Wih, tepuk tangan dong. Kesel kan lo, nyesel kan? Enggak. Tapi nyesel. Kalau lo yang ngomong gue suka iya. Enggak. Nah, Nyesel. ya. Berarti kan 2008 sampai sekarang nih Kak ya. Iya. Itu apa namanya ada 2007 2008. 2007 2008 nah. Iya. Itu ada apa namanya tokoh ikonik nggak, maksudnya yang pas Yang pernah di-dubbing. Yang pernah di-dubbing. Ada Ninja Hattori. Jadi Oh jadi iya siapa? iya. Ninja Hattori-nya. Oh, wow. Di sini. Di sini KMJ. juga. Di KMJ. Iya. Wah, luar biasa. Terus Terus jadi Shizuka. pernah jadi Shizuka. Pernah jadi Tahun Shizuka. berapa? Ada sebutin tahunnya kan. Sebelum Kak Jessie persis lah. Oh, oke. Itu lupa tahun berapa ya? Oh Jangan- berarti yang Doraemonnya si Masih Mbak Nur. Banur ya? Masih Mbak Oh, Nur. oke. Ya, jangan ditanyain tahun Iya. ya. Soalnya kerjaan pagi tadi, siang gue udah hilang. lupa. Iya, iya, Udah kayak, baik. ngerjain apa ya? Apa ya? Tadi gue ngerjain apa? Iya. Lupa Banyak saya. saking banyaknya ya. Oke. Gak perlu lupa aja Nggak perlu anaknya. banyak. Waktu Ninja Hattori juga jadi ibunya ya kalau nggak salah ya? Iya, Oh, di double sini cast. jadi ibunya, double cast kan. Double cast. Kalau Oh. di yang di Kemang
Cuma Ninja Hattori doang. Hattori, oke. Selain itu? Terus apa lagi ya? Tunggu. Waktu itu juga Korea? pernah, kalau Korea itu lupa gue, beneran deh. Saking banyaknya. Nah, boleh dong soalnya Ninja Hattori ya. Ayo dong. Satu dialog. Kan saya. Untung Bang Erik ya. Kalau dia minta, gue langsung invoice ya. Invoice ya. Bukan saya. Oke, satu dialog dong. Yuk. Ninja Hattori ya? Ninja Hattori. Aduh. Takut suaranya rusak dia. Ya, bukan. Ya juga sih, juga. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra nyonyong. Wih, luar biasa. Keren banget. Nah itu kan yang kartunnya nih. Kalau yang VO program tuh berarti apa? Yang Si Otan, paling si Otan. ikonik si Otan ya. Si Otan. Wih. Si Otan. Masih sekarang? Masih. Oh, masih. Jangan loh, itu program kesayangan aku. Oh, dari 2018 tuh nggak diganti-ganti gitu ya? 2008. 2008 sorry, 2008 nggak diganti-ganti. Terus juga sempat ngisi Dolpino sih sebenarnya. Oh, Dolpino. Dolpino, oke. Jadi aku double temennya itu ya. Iya. Otan dan Dolpino. Nah itu resepnya apa tuh Kak bisa bertahan? Maksudnya megang program dari 2008 kan kurang Lumayan lebih ya. 10 tahun Iya. lebih ya. Jadi waktu itu Resepnya tuh apa ada gitu? VO talent senior namanya Iyet. One Take Oke. Iya. One Take Oke. Iyet One Take Oke. Pancingannya mantap ya kan. Mantap pancingannya. Wah, nama program. Terus. Jadi dulu tuh kalau take itu kan suka ke kantor kan, Iya. jadi datang. Nah terus biasa sama Kayet tuh suka nongkrong bareng gitu. Terus kalau nggak sebelum ketemu di booth tuh suka ketemu di kayak apa kantinnya gitu lah gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol dia. Terus awal-awal si Otan itu dia nanya gini, Cak, udah berapa lama lo megang Otan? Kayak ya baru berapa bulan lah Kak gitu, 3 bulan kali ya. Oh gitu. Lo tahu nggak kiat-kiatnya untuk bisa kayak lama gitu? Bertahan, iya. Dia cuma ngomong satu kalimat doang dan itu aku ingat terus-terusan sampai sekarang. Tapi itu kayak kuncian banget. Dia bilang gini, jadiin program lo itu lo dan lo tidak akan tergantikan. Wih. Maksudnya gini, kan banyak banget tuh suara yang kecil kayak aku, Iya, ya kan? iya. Tapi nggak akan ada yang sama persis dengan aku. Bahkan kayak Oke. misalnya operator atau sound engineer atau editor sekalipun gitu, kalau dengerin tuh iya sama, tapi bukan Otan nggak kayak gini nih, Otan nggak gini gitu. Jadi kalau sekali dengar, oh itu pasti Karissa si Otan gitu. Jadi Otan Iya, gitu jadi ya. si Otan itu adalah gue, Karissa, oh. gue adalah Otan gitu. Jadi ketika gue jadi ngisi Otan itu sama sekali nggak acting, ya itu loh karakternya. Saya itu. Menciptakan karakter sendiri. Bukan berarti. menciptakan, bener-bener Memang itu, jadi memang diri iya, gue sendiri iya. gitu. Luar Otan cuma biasa beda ya. di suara doang. Makanya si Kayet bilangnya jadiin program itu adalah lo gitu, dan lo tidak akan tergantikan gitu. Di apapun ya, di apapun ya. Gitu. Nah, Mantap. kalau itu kan kayak si Otan karakter kan, maksudnya suara karakter. Kalau ada program yang biasa gitu, maksudnya yang dengan suara beauty atau apa gitu untuk Kepo banget sih. biar dia bukan kepo kan. Biar dia apa tahu. Emosian ya, emosian. Jauh kayaknya rumahnya Bogor ya. Emosian banget ini. Mulu. Tahu gitu kan kita ini syutingnya pas puasa aja ya. Iya, bener. Biar Sabar ya, sabar. Setannya udah nggak dikunci sih, udah dikurung lu. Iya, kelihatan satu. So, Program yang biasa, suara Iya. biasa. Ada Jejak Petualang. oh iya. Aku Petualang. juga ngisi Kriminal Malam. Oke. Terus Redaksiana dulu. Iya. Dulu di Antv juga ada kayak on the spot gitulah itu juga. Tapi aku lupa judulnya apa ya. Dulu juga sempat megang insert. Iya. Insert pagi, terus Obsesi, terus Selebrita. Ya pokoknya infotainment itu Infotainment. pada akhirnya kayak karena seiring berjalannya waktu kita tuh bakal bisa tahu oh ya nyamannya di sini, cocoknya di sini gitu. Nyamannya dalam artian pekerjaannya, oh ya gue cocok nih sama waktunya, sama jenis pekerjaannya segala macam. Akhirnya pada akhirnya itu akan mengerucut dengan sendirinya lu nyaman di mana gitu. Nah terus sport itu juga sempat nyoba. Iya. Tapi gak lama karena paham power rendah ya. Oke. Jadi kayak nggak deh kayak gitu. Terus kalau untuk program yang
apalagi ya, News tuh juga pernah waktu itu di station apa ya, aku lupa deh. Saking banyak ya. Saya kan mencoba semuanya. Pokoknya selama masih berhubungan dengan suara, aku coba. Luar biasa. Niatnya gitu. Mau ditiru ya? Jejaknya, rezekinya mudah-mudahan ya. Amin ya Allah, tolong ya. Tolong doain Jomblo Box. Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong. Nah, kalau di iklan sendiri gimana tuh, Kak? Pasti kepo banget. Bodoh. Kalau di iklan pertama kali itu dikasih kesempatan sama Om Yoko Oke. Katukat. Katukat. Om Yoko itu termasuk yang salah satu yang ngasih kayak kepercayaan, karena kan kalau kita kerjaan tuh pasti dubbing iklan itu kan baik kepercayaan ya, banyak trust, penting banget buat dapat kepercayaan PD atau produser gitu kan. Nah, Om Yoko itu salah satu yang sabar banget waktu itu ngedirect radio buat, boleh nyebut produk nggak sih? Produknya tapi jenisnya aja. Biasanya shampoo Oke. yang kuning itu kan. Saya baju kalian. Iya. Oke. Itu sabar banget. Oke. Radio waktu itu tandeman sama Danar itu vokalis Soulja kan. Oke. Itu lumayan challenging sih, karena materi suaraku juga belum kayak sekarang. Ini kan hasil ini ya, rusak ya suara ini ya. Ini rusak. Jadi suara gue tuh rusak sebenarnya. Ini rusak karena karena nyoba semua jenis pekerjaan. Nah, dari dulu tuh memforsir pita suara. Ya jadi kayak kecil besar, tua, muda, itu kan terlalu sering peralihannya. Nah, ini jadi luka. Sebenarnya pita suara gue tuh luka karena pernah di ronsen juga kan. Nah, setiap setahun sekali bang, ya kan, aku selalu hilang suara selama 1 minggu. Iya, setahun sekali dulu. Terus yang parahnya itu kayak beberapa tahun yang lalu, jam 10 malam tuh udah mulai besar suaranya, udah kayak laki banget gitu suaranya. Terus tahun berikutnya suaranya udah itu masih di Ultra tuh bang, recording di Ultra. Terus abis itu tahun berikutnya lagi take sama si Bang Arif Yanuar tuh, jam 11 udah hilang suaranya, udah nggak bisa, jadi capek pita suara. Nah dari situ tuh akhirnya belajar lagi bahwa oh ya ini adalah aset ya, jadi lo harus bener-bener pakai gitu nih asetnya gitu dengan baik dan benar, jangan sembarangan. Saya kan pakai sembarangan nih, forsir banget ya dulu ya gitu. Nah terus dari situ tuh ketemu banyak orang ya, termasuk Bang Arif juga. Bang Arif Yanuar tuh ngajarin banget. Tuh kalau masih jadi PD nggak sih Bang Arif Yanuar? Masih kayaknya ya di Ultra. Udah nggak deh kayaknya di Ultra. Soalnya dia juga termasuk yang ngasih kepercayaan aku untuk dubbing, karena belajar apapun ya, misalnya VO, dubbing tuh kan belajar acting juga kan. Betul. Ya kan. Nah, dari situ tuh Bang Arif tuh termasuk yang ngasih kepercayaan selain Om Yoko segala macam untuk itu tadi, dia ngasih banyak karakter ke aku tanpa dia milih gitu loh, tanpa kayak dia kayak ragu untuk ngasih kepercayaan. Kalau dia tuh benar-benar udah coba gitu. Akhirnya dari situ tuh terlatih untuk kalau karakter kayak gini gue pace suaranya segini, ininya segini, gitu-gitu. Jadi itu akhirnya learning by doing dengan sendirinya tuh bisa akhirnya gitu. Keren. Banyak banget orang yang membantu saya ternyata kan. Biasa. Nah, ngomongin dubbing, ada pengalaman unik nggak Kak? Selain ini ya, selain ngumpul take-nya. Selain ngumpul take-nya. Selain itu, pas kalau Tisa kan kemarin juga sama senior tuh ya kan. Gue juga, malah gue dilempar naskah. Seriusan? Bener, coba ini. Mana ada bercandaan lucu-lucuan gitu. Coba kan kayak saya anak baru, jangan ikutin saya dalam permainan ini. Itu kayak gitu, bercandaannya lucu-lucuan. Terus tapi sebenarnya dalam hati ya, kalau terus-terusan kayak gitu pas kita lagi baper ya ke bawah juga sih kayak gitu. Cuman kalau untuk pengalaman itu lebih banyak senengnya sih, bukan yang kayak diingat terus kayak wah gue kesel banget nih, wah aduh ini pengalaman buruk nih, nggak pernah. Termasuk yang itu ya, pas jatuh dari motor terus naik tangga. Itu sangat menyenangkan. Itu menyenangkan ya. Tahu Kim? Kok tahu? Tahu dong, saya punya mata-mata. Punya mata kepo gitu ya.
Gitu. Saya nabrak trotoar. Oke. Separator, ding. Wah, ditabrak malam-malam. Itu dia karena gue bener-bener banyak ngambil kerjaan. Gak kira-kira ngambil kerjaan dari pagi ketemu pagi gitu. Ngantuk ya? Ngantuk, Oh, Kak. oke. Udah gitu masih translate juga kan waktu itu. luar Terus biasa. semuanya diambil. Agak maruk ya saya ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting cuan. Cuan kan? Kapan Kali ini kita sama Iya, hidup cuan gitu kan. suka duka di dunia studi suara, VO atau pernah jadi penyiar juga kan ya? Iya, banyak sukanya. Suka ya, oke. Banyak suka dibanding dukanya ya. Iya, Juga. iya. Kecuali kalau pas ditawar aja sih, itu tuh duka sih. Aduh, sama invoice agak telat. Udah sering sih. Udah sering jual Kayak- tebal gitu. Udah biasa ya. Udah biasa jadi kayak ya udahlah ya gitu. Oke. Sebelum masuk games nih, tadi kan sempat disinggung juga masalah yang Karissa jadi penyiar radio. Itu kok bisa gitu loh? Ya bisa lah, emang kenapa? Ceritanya gimana gitu? Enggak, soalnya ada yang dari penyiar radio akhirnya jadi VOT. Talent. Nah, ini Atau dari VO dari talent jadi ke penyiar penyiar, iya, radio. makanya itu kan Nah, itu gimana agak ceritanya tuh? Lumayan Jadi kan. ceritanya ya waktu itu saya Ada baru suatu putus hari. kan. Oke. Saya baru putus ya kan. Terus Aduh, cari kesibukan apa? Yang kemarin tuh kurang sibuk gitu kan. Cari translator kesibukan. segala macam, dubbing segala macam itu kurang sibuk. Kurang ya kan, masih belum bisa Dubbing distract dari ya pagi kan. sampai malam kurang ya. Terus Terus kan biasa temen saya kan cuma si Yan Saibani itu kan, Oke. yang kemana-mana kami berdua kayak biji ya berdua. di rambutan ya. Ini rambutan ya kan ya. Terus Oke. juga, jadi si Yan kan waktu itu juga sempat jadi penyiar Iya, juga benar, kan. betul. Plus waktu itu sebenarnya iRadio juga lagi nyari penyiar yang non muslim. Oke. Gitu karena demi kebutuhan pas lagi Lebaran, hari raya gitu ya. nanti biar ada yang siaran tanpa harus Oke, tapping gitu betul. kan. Terima. Oke. Itu prosesnya berapa lama tuh Kak? Maksudnya ada seleksi kah atau Ada apa? dong, ada interview, seleksi, terus ada kayak magang juga, bukan magang ya sebutannya, Iya. kayak latihan 3 bulan. Gue termasuk yang cepet sih. Oke. Jadi emang pertama tuh kayak excited banget kan, wah ini dunia baru nih gitu, siaran, lalalala gitu, terus bikin skrip juga, bikin naskah, pegang alat, belajar lagi alat. Nah itu tuh kayak 3 bulan lah gue langsung siaran, bener-bener siaran, Oh, penyiar. dilepas gitu sendiri. Iya, 3 bulan. Dan kalau siaran hari Minggu tuh ada penggemar setianya. Oh iya. Keluarga E4. Siapa aja itu? Oke, salam. Selalu kirim salam. Oh iya. Oh. Japri lagi salam kirim salam ya kan. Boleh disapa tuh keluarga E4 itu siapa tuh lagi nonton kan ya? Kayak nih ya. Saya mau nyentil orangnya di sebelah. Di sebelah. Jauh banget Jauh kan. banget. Iya, boleh tuh. Siapa tahu nggak nonton, lagi nonton gitu. Saya kalau waktu itu kan lama kan, nggak mungkin dibacain kan, langsung aja udah tahu Japri, WA-nya kan. Dulu masih dubbing, dulu masih dubbing. Masih. Oh. Nggak ada yang tahu kan, aku tuh pernah kantoran tahu. Oh iya? Iya, pernah di salah satu, disebut nggak sih? Boleh. Boleh Antv. Oh, di Antv. Iya, Antv. Sempet Jadi ya? apa? Sempet, iya, karyawan, bener-bener belum lulus kuliah. Oke. Udah skripsi tapi, jadi tapi jasa belum di tangan. Oke. Nah kan, cuman udah langsung jadi karyawan tetap. Bagian Oke. VO. Oh, VO. Bener-bener VO, totally Oh, VO. tapi karyawan jatuhnya. Karyawan, jadi Itu sebelum dubbing. udah Oh, udah dubbing. dubbing, udah Oke, dubbing. Terus iya, iya. sempat ngobrol sama Bang Yuda, waktu itu Bang Yuda di Global kalau nggak salah, Iya. ya kan. Terus ya coba ambil aja Ca pengalaman gitu kan. Terus Iya. ternyata nggak nyampe sebulan saya keluar. Panas demam saya. Saya capek. Divorce. Bukan. Apa? Terbiasa muter Keliling, kan, muter. keliling ketemu orang banyak. Ini di satu Di satu tempat tempat. saya panik. Saya stres. Pengen lepas, Saya keliling gitu ya. ampun nggak sanggup saya. Tapi kan kalau di dunia radio kan juga di satu tempat kan? Kan cuma berapa jam Oh, cuma doang. berapa jam. Terus habis itu aku Oke. bisa pulang. Iya, Kayak iya, cuma iya. Main kumpul sama Iya, teman-teman. itu dia kan. Wah, luar biasa. Tapi sebelumnya juga pernah di salah satu home shopping ya? Ya itu juga pernah. Oh. Kerjaan apapun Karyawan sebenarnya. juga. Karyawan. sukanya. Aku juga dulu kan senengnya ngelukis gitu-gitu. Oh, Jual suka lukis, ngelukis? iya. Wih. Apa mau ikut? Aku dong kan. Sejun mulu aja. Malu tuh bawaannya kayak kalau tuh suzon. Harus suzon. Oke, kita ke sesi berikutnya, Kim. Oke, sesi games.
Kimo dulu. Oke, jadi ada 10 pertanyaan Kak Risa. Iya. Harus jawab. Bisa dikurangin aja nggak? 5? Bisa dong kemarin juga. Kemarin 11 malah. 11 tanya sama. Double ya. Enggak kok ini. Yang enggak. gara-gara dia skip itu ya, nggak Iya, konsentrasi iya. ya Bang? Mau diganti nggak Bang? Boleh. Enggak ada kerjaan lagi nanti saya. Sian. Lanjut. Iya, oke. Nomor 1, jadi dubber atau voice over iklan? Voice over iklan sekarang. Oke. Oke. Cuan ya bro. Oke. Udah, saya jujur aja saya. Yang kedua, job VO offline atau job VO online? Boleh dua-duanya nggak sih? Satu dong. Karena online sama offline barengan. Oh, barengan. Dengar bisa gitu. Cuannya yang gede. biasa. Kepo deh. Bang, bisa diganti nggak sih ini bang? Oke, nomor 3. Siaran berjam-jam atau dubbing berepisode-episode? Dubbing berepisode-episode. Itu jelas, nggak boleh tanya. Dubbing berepisode-episode. Jangan tanya. Udah. Jangan tanya per jamnya. Bukan di permasalahan itu ya. Iya. Ternyata baru tahu. Oke. Gue ternyata bukan maksudnya sekedar suka siaran aja, bukan kayak into dunia itu gitu. oke. Kayak benar-benar jatuh cinta pertama kali itu ya sama dubbing. Dubbing. Oke. Itu benar-benar itu. Terus kenapa Siap. sekarang nggak bisa? Kepo. Bisa diganti nggak sih bang? Oke, dubbing banyak revisi atau take iklan studionya jauh? Take iklan studionya jauh. Oke. Oke. Tanya Itu Bing. gampang itu. Oh, Kenapa? Kata Kemi. Oh, kenapa? Iya. karena bisa remote kan sekarang. Oke, Bisa remote. Siap. Kan Ada kalau itu- macet-macet ya? Nggak ada macet kan? Bisa remote nggak revisinya? Nggak apa-apa remote aja. Oke gitu. Oke. Selanjutnya, dia menunggu callingan iklan atau bergerak meng-calling klien. Nah kalau lo? Kalau saya sih harusnya bergerak ya, Iya. tapi nunggu aja deh sekarang. Lagi corona kan harus gitu. Kan udah boleh kan? Oh udah Pak boleh. Jokowi. Oh ya udah deh. Oke, jawabannya? Jawabannya jemput bola. Oke. Aku jemput bola anaknya. Bergerak meng-calling klien. Iya benar. Siap. Makanya datang kan sama Bang Erik kan. Oh mau minta casting ceritanya. Emang waktunya udah. Berikutnya, honor iklan atau honor dubbing? Iya. Yang nanya kenapa Pidia? Boleh lu aja nggak yang nanya? Kan dipentalin. Kalau ya Ya. jujur aja ya. Dong. Iklan. Iklan. Siap. Lanjut. Oke. Abis ini Bang Erik langsung ini, oke. Oke. Coret, Oke. coret. Ini dari redaksi titipan ya. Iya. Ya. Mending selingkuh atau diselingkuhin? Ini ada titipan Siapa redaksi. yang nanya ini? Ini titipan redaksi. Saya mau impress juga agak susah Siapa nanti lama. yang? Lu yang nanya, Kamu yang bikin. Yang nanya ya. Saya dapetnya ini ya fotokopian. Gak ada, asik. Aduh, pengalaman ya saya diselingkuhin. Pernah ya. Oke. Pernah kan? Ini kayaknya yang bikin tahu banget kan. Bisa kayaknya. Tapi mantannya udah hubungin lagi kok. Oh, Nyesel Oke, dia. Keren. Ya talent paling terkenal. Serumah gue ya. Yang kenal gue doang. Oke, klien banyak mau tapi honor gede atau klien biasa tapi honor kecil? Jarang tuh kak, kayak gitu kak. Jarang ya? Biasanya event yang kecil pun juga banyak mau. Gimana dong? Nah, tapi beneran deh. Gue lebih senang kayak honor gede tapi klien banyak mau. Lebih worth it. Oke, mantap. Siap. Terakhir dari saya, sakit gigi atau sakit hati? Nggak enak ya. Kok sama ya Kim? Enggak. Enggak dong, kaget kan saya. Bang Erik suka. Nggak tes konsentrasi ya? Biar ngeblank ya? Enggak dong. Biasaan ngeblank ya dia bang ya? Enggak dong, enggak emang. Enggak dong. Mau diganti nggak sih hostnya? Nah, ya. Berapa kali kok? Kan lagi denger bapak-bapak loh nanti. Bapak-bapak nonton nanti. Pak, enggak ya, bercanda Pak. Oke. Bercanda saya pak. Serius juga. Nggak. Sakit gigi? Sakit atau gigi hati? atau sakit hati? Iya. Aduh, sama-sama gak enak ya. Iya. Sakit gigi. Sakit gigi. Karena bisa langsung Karena diobatin. ada dokternya ya. Iya, Oke, sakit hati nggak ada ya.
Ada. Kimo bisa. Aduh. Ya healing, jalan-jalan ke Kimo Ancol. malah bikin sakit hati mulu bang. Kayak ngeselin dia. Aduh. Ya kan contohnya siapa? Bukan. Siapa? Enggak jadi. Boleh? Lanjut lagi. Terakhir. Mending di rumah atau hangout bareng teman-teman? Kalau sekarang mending di rumah. Sekarang. Oke. Biasanya? Biasanya hangout bareng teman-teman. Jadi ketika masa pandemi stres ya? Iya. Oke. Transisi keseringan hangout langsung jadi diem di rumah. Oke. Itu caranya mengatasi stres itu gimana? Apakah Kepo ya. iya, kan biar siapa tuh Healing jadi Healing. kayak Oh, healing. punya kucing kan di rumah ya, Iya. itu jadi stres makin stres. Kucing gue gak majikan deh. Lagi stres gue Makin sebenarnya. stres. Cuman ya sudah lah ya. Saya terima nasib saya sebagai babu. Jadi tiap hari merawat ya? Gimana? Bukan merawat bang. Kenapa? Pengasuh. Pak jadi babunya kucing saya. Kucing ya, Kucing saya. Bucin. Kucing. Oke. Nah, terakhir nih. Apa? Tips untuk menjadi dubber atau VO yang baik dari seorang Risa yang sudah Apa? Aku tuh banyak pengalaman. masih junior tau. Banyak pengalaman tapi kan. Lumayan. Ya dibanding Kimo maksudnya. Ya kalau Aku Kimo lagi sih. Asli dibandingin sama saya, dia aduh, jangan. Antara langit dan bumi. Oke. Tapi Kim sebenarnya ketika gue memulai kayak lo nih sekarang gitu, posisi gue udah dapat film banyak sih. Tuh kan. Udah taruh lagi kan? Biasa. Udah berapa tahun sih? Tiga. Kan sempat kerja. Gue udah melalang buana itu Kim. Iya. Niat yang penting. Niat dan mental. Mental. Terus Gak boleh baper, jelas ya kan. Terus mau belajar sama siapapun. Maksudnya terbuka wawasannya. Dicatat Kim. Nggak Catat. boleh baper kalau dicela. Udah sering kan Kim? saya baper gimana ya dari kapan tahu kayaknya udah dibully gitu ya. Mungkin kalau saya udah oke. Udah katam kan? Iya, udah katam. Itu wajar. Udah nggak kena mental ya Kim? Udah aman. Oke. Santai ya. Tiba-tiba lihat. Wah gila emo banget. Oke. Tapi mental lo bagus kok. Oke. Mental lo bagus. Kita Bagus ulang. untuk dicela ya. Iya, kita ulang niat. Niat, mentalnya harus bagus ya. Maksudnya Oke. jangan baper juga. Betul. Terus mau terima masukan. Terus mau belajar. Belajar itu kalau gini, aku tuh sudah punya step-step untuk dubbing sendiri aja. Aku udah step-stepnya bang. Ya. Tahu warna dasar suara, ya kan? Nah itu basicnya belajar dari situ. Misalnya nih kayak aku warna suara dulu itu kan cempreng, kecil, annoying gitu kan. Yeah. Oke, yang paling bisa diraih pertama kali adalah kartun. Oke. Nah kartun itu kan banyak karakternya. Yeah. Nah jadi karakternya itu ada macam-macam, ada ibu, ada nenek-nenek segala macam. Terus ada umur anak Yeah. cowok, anak cewek itu kita bedain tuh. Terus kayak misalnya umur 0 sampai 4, Yeah. 4 sampai 10, 10 sampai 15. Terus dari 15 ke 20 masih bisa nggak nih kalau suara rentangnya cowok? Kalau Akis kan bisa tuh bang. Yeah. Aku udah nggak bisa. Jadi sadar diri itu di situ adalah sadar diri. Tapi itu mau belajar. Nah itu kartun. Terus dari kartun langsung ke Korea, telenovela itu kan lebih ke realis, cara main segala macam, emosinya dikontrol kan. Nah terus program pun juga sama. Jadi bedain tiap program itu karakternya lalalala gitu. Tahu celahnya, belajar lagi. Belajarnya tuh ngobrol juga sama produser, sama tim. Terus kayak ini nih kita lagi studio. Operator jangan didiemin, diajak ngobrol juga jadiin temen gitu. Jadi kan dia juga ngebantu kita juga ngebantu dia, sama-sama enak kan. Terus iklan pun juga sama gitu. Oh sekarang mungkin remaja tuh gini nih. Oh ya natural tuh seperti ini. Oh kalau lebay tuh gini-gini. Belajar kayak misalnya ngobrol juga sama temen atau sama klien pun. Kalau memang belum paham briefnya, gak apa-apa nanya aja, tunggu bentar, tadi briefnya gimana ya, bisa ulangin lagi nggak? Jadi kita samain persepsi gitu. Jadi bukannya malu atau gengsi ya, jangan, apalagi kalau pas lagi kerja. Jadi ya udah natural aja, jadi diri sendiri, terus mau belajar. Oke, catat Kim. Udah pelopor dicatat ya. Panjang ya? Panjang. Capek kan jawabnya? Enggak dong, kan ada YouTube di rewind. Nah dari tahun 2007 atau 2008 sampai sekarang pasti punya dubber favorit. Dubber Siapa favorit. dong? Yang cowok dan cewek.
cowok itu sebenarnya kakak combi. Kakak Combi. Disebut lagi Kakak Kak Combi. Encong. Aku tuh selalu jadi pasangannya kakak Encong. Kalau Korea kakak Encong. Roti. Kalau cewek? Kalau cewek Irene Nasution. Kak Iren. Pernah hadir di sini ya. Oke, luar biasa. Sama KIP juga sih sebenarnya. KIP. KIP aku belum suka nih. banget sama KIP. KIP mampir. Ibu-ibu Betawi itu Pompo ya. Wah, Po IP. Nyesel sih kalau nggak ngundang dia sih bang. Harus dong. Harus. Iya. Punya usaha kue ya. Benar. Kuenya enak. Boleh KIP sambil main. Oke. Order kuenya. Camitan banget sih bang. Hostnya Kan belum. Enggak, masalahnya kenal dia sih. iya. Masa emang lu Pernah kenal? ketemu. Pernah ketemu. Emang KIP Saya kenal sih lu? kan tahu dan pernah ngobrol, cuman nggak tahu. KIP kayaknya lupa ya. Lupa. Gitu. Siapa gitu. Oke, Lover. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Merisa Chandra, seorang dubber, VO talent yang laris juga, luar biasa. Amin. Dan Program juga. punya program di Trans TV ya, si Otan. Trans 7 maaf. Si Otan. Satu yang harus diingat dari Merisa Chandra untuk dub lover, untuk menjadi seorang dubber yang baik atau VO yang baik, pertama niat. Kuat mental ya. Mental. Jangan baperan. Betul. Dan apa lagi? Mau belajar. Mau belajar. Sampai detik ini pun aku masih belajar. Iya dong. Masih cakep. belajar. Bahkan sama anak yang baru pun aku belajar bang. Oh ya? Iya. Sama Kimo juga? Enggak. Ya enggak. Bisa diambil ya. Kalian tuh kayak Tom and Jerry ya dari tadi ya. Lagi mau nggak? Enggak. Oke, selalu Oke, stay tune siap. di KMC Channel dan jangan lupa Kim. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video-video KMCI Channel, Kreasi Podcast maksudnya, Oke. dan juga jangan lupa follow Instagram KMCI Studio yaitu @KMCI Studio. Dan kalau misalkan double lovers mau kepoin Karisa, Iya. ada Instagramnya kah? IG-nya? IG-nya? Di bawah ini aja. Tuh kan, so misterius emang risih. Makasih banyak Merisa Chandra atas waktunya hadir ke sini. Oke, makasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.